Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan untuk video kali ini kita akan bahas Bitger dan masih membahas Bitger lagi. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys. Oke, kita lihat dari coin market cap, harga Bitger mengalami kenaikan sekitar 2,49% di harga 0,01366 rupiah. Jadi kalau misalkan kita lihat dari market capnya itu sekitar 5,8 triliun, dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada sekitar 13,6 triliun, dan volume perdagangan per 24 jam itu sekitar 78 miliar, mengalami penurunan sekitar 25,74%. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan your. Oke, di sini ada kabar baik dari Dextool app, dan dia itu memberitahu bahwa Dex komunitas seperti yang diminta oleh banyak pengguna. Pasangan panas kembali ke Dexboard. Anda dapat memfilter berdasarkan rantai yang memilih salah satu favorit Anda. Jadi si Dextool ini baru saja mengintegrasikan dua rantai baru. Yang pertama itu adalah Ethereum Classic, dan yang kedua itu Bitger Breeze. Jadi buat teman-teman semua, di sini kita bisa lihat untuk jaringan Bitger Breeze-nya sudah terintegrasi di Dextool. Jadi buat teman-teman semua, kita bisa lihat perkembangan dari Bitger semakin kesini semakin terpopuler ya, dan banyak sekali yang menerima jaringan BRC20 atau blockchain Bitger Breeze. Nah, di sini juga diposting langsung dari si Bitger Breeze official, dan kabarnya rantai Bitger sekarang aktif di Dextool app, dan tautannya adalah dextool.io/app/Bitger. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian masih ragu tentang Bitger, kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Dan untuk update-nya kita bisa lihat di Bitger Breeze ini guys. Oke, masih kita lihat dari Bitger Breeze, dan ada kabar lagi. Kami senang untuk membagikan beberapa informasi tentang bagaimana kami mendapat atau dapat meningkatkan proyek kami dan meningkatkan nilai koin yang paling kami cintai, yaitu Breeze. Kami tidak ragu tentang kesuksesan besar kami yang akan datang dalam 365 hari ke depan. Berarti masih ada 1 tahun lagi ya untuk jangka dari kesuksesan si Bitger ini guys. Mudah-mudahan sih kurang dari 1 tahun ya. Kalau misalkan di sini adopsi massal atau penambahan project 1000 lebih dari si Bitger atau partnershipnya itu kurang dari 365 hari, mungkin bisa membukukan harga yang sangat luar biasa di tahun ini ya. Tapi tetap kalian juga harus menggunakan uang yang dingin guys. Nah, di sini ada misi baru dari Bitger Breeze. Nggak tahu apa yang dimaksud. Dia sedang melakukan misi dan sedang diproses atau masih loading di Mars guys. Jadi apakah dia akan berkunjung ke Mars dan membuat project di sana? Ya, kita juga nggak tahu ya. Kalau misalkan ini terjadi sih ngeri juga guys, karena di planet Mars, untuk berkunjung ke planet Mars itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua, tetap kalian harus pelajari project Bitger ini ya. Nah, di sini ada partnership baru dari tim Brew Lab untuk memperluas dukungan staking, farming, dan juga DEX aggregator mereka di Bitger Chain. Jadi semakin banyak partnership, semakin banyak juga yang berminat dari Bitger Breeze ini guys. Nah, di sini diposting langsung dari Bitger Breeze. Tahukah Anda bahwa setiap 10 miliarder
7 akan berasal dari dunia kripto pada tahun 2030. Masa depan kita, Elon, CS, Binance tahu betul. Jadi tulis pendapatmu di bawah ini, dan pendapat saya itu mungkin bisa terjadi pada tahun 2030 ya. Tapi di sini kripto itu tidak menjanjikan, guys. Tapi dia penuh kemungkinan, dan video ini juga ditujukan untuk informasi seputar cryptocurrency dan bukan ajakan untuk investasi, guys. Oke, di sini ada salah satu mungkin penonton ya. Saya juga nggak tahu dia subscriber atau cuma sekedar penonton. Dan dia itu mengatakan di kolom komentar atau memberikan pendapat untuk project Bitger ini, guys. Jadi di sini dalam bahasa Inggris, dan kita akan translate secara bersama-sama ya. Kalau misalkan dia itu mengatakan yang mungkin bisa nilai masuk akal ya, kalau misalkan ini nggak dilakukan sama si Bitger Bridge gitu, guys. Nah, di sini kita bisa lihat untuk komentar yang kita lihat tadi itu artinya butuh luka bakar sekarang setidaknya 90% dari pasokan atau Bitger akan berakhir seperti Shiba Inu Stacknet. Jadi bertahan ya, stack berarti tidak berjalan gitu, atau mungkin harganya stack nggak naik-naik gitu ya. Saya suka berjanji-janji 1000 lebih kemitraan yang berlebihan menurut si komentar tadi ya, pengomentar tadi. Jadi dia itu suka berjanji 1000 lebih untuk kemitraan yang berlebihan katanya. Tetapi ini bukan apa-apa jika tidak ada atau tidak dapat membakar dalam jumlah besar. Dan saya tidak bicara tentang 200 US dollar per minggu yang terbakar. Jika kita dapat melakukan ini sebelum cek besar, maka kita berhasil dengan mengalahkan sebagian besar proyek token di luar sana. Dan saya tahu bahwa para pengembang membutuhkan uang untuk membakar token. Tetapi jika kita tidak menangani ini sejak awal dalam kehidupan token, saya jamin itu tidak akan bertahan setelah 2024. Perlu juga lebih banyak pengembang untuk menangani proyek yang melimpah. Jadi menurut si salah satu komentar di YouTube saya itu si Bitger ini harus melakukan pembakaran setidaknya 90% dari total supply mungkin ya di sini ya. Namun si Bitger itu sudah membakar sekitar 57% ya dari awal perilisan gitu. Namun di sini belum ada jadwal pembakaran yang mungkin akan dibakar tahap kedua mungkin ya. Dan si Bitger ini masih melakukan pembakaran secara manual dengan mungkin dari setiap transaksi ya, mungkin dari setiap transaksi. Dan menurut si pengomentar ini, saya telah melihat Shiba memiliki banyak koin dan tidak berfungsi. Koin utama menderita dan ada pengembang yang fokus pada token lain di sistem gema yang mengerikan. Jadi saya juga kurang paham juga ya tentang si Shiba Inu. Yang saya tahu cuma token Shiba Inu, dan yang lain itu mungkin masih dalam pengembangan ya. Yang katanya ada si Bone itu kan dari Shiba Swap yang akan digunakan untuk ekosistem dari blockchainnya si Shiba gitu ya. Tapi di sini kita bahasnya si Bitger, dan kalau menurut saya komentar ini mungkin bisa dikatakan masuk akal ya, kalau misalkan si Bitger ini tidak melakukan pembakaran tahap kedua. Jadi selama ini si Bitger masih ada pembakaran manual ya, bisa dikatakan dari setiap transaksi, dan nggak ada pembakaran secara yang signifikan. Dari Gertsan namanya juga memiliki rencana tersendiri, guys. Kita akan lihat ya. Nah, di sini kita lihat dari Bitger Bridge, kami memiliki sesuatu untuk pertanyaan when burn atau kapan burn, dan sebuah strategi di mana luka bakar manual dapat ditangani oleh komunitas kami sambil menghasilkan keuntungan. Jadi pembakaran manual itu bisa aja dilakukan dari si army Bitger ya. Tapi apakah mungkin mereka mau melakukan pembakaran gitu kan? Kalau misalkan melakukan pembakaran dan tokennya ngepam, mungkin dia aduh kemarin kenapa dibakar gitu ya.
Soalnya kalau misalkan dibakar secara manual, kita punya token dan kita kirimkan ke wallet brand atau wallet yang nggak bisa ditarik lagi. Itu bisa dinamakan wallet black hole. Jadi kalau kita lihat dari BSD scan-nya kemarin itu terakhir kita lihat di 57, berapa gitu ya, untuk pembakarannya 57, sekian persen lah untuk pembakaran dari token. Jadi kalau misalkan tokennya itu sekitar 1 kuadrilian dan yang dibakar itu 57%, berarti kan masih sisa sekitar berapa, 43-an persen ya. Jadi yang pasti buat kalian, setiap project cryptocurrency itu memiliki resiko yang sangat luar biasa, dan pastikan kalian menggunakan uang dingin dan selalu disclaimer on dan juga Dior guys. Oke, kabar berita dari Bitger mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, dan buat teman-teman semua, salam sukses, salam cuan. Ketika kita ada update terbaru, kita update di next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.